wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Kok nggak ada suaranya? Saya ada Pak. Halo. Ada Ada Pak. apa? Ada apa? Nggak ada suaranya. Masih belum ada Pak suaranya. Diulang lagi, tes lagi, tes. Tes, tes. Ya Pak. Oh ya, Tes. ada. Tes. Ya, ya, selamat pagi. Kita mulai perkuliahan hari ini. Jadi topiknya adalah kita akan memahami apa yang dimaksud dengan digital signature ya. Termasuk di dalamnya digital signature ini pemanfaatannya adalah dalam menggunakan mengirim pesan ya. Bagaimana mengamankan dan juga apa namanya mengenkripsi sebuah dokumen. Nah, untuk jadi gini, dalam mengamankan pesan itu ada dua ya. Satu, memastikan yang menerima adalah orang yang berhak, itu disebut dengan encryption. Dua, eh, memastikan pesannya itu asli, original, tidak dirubah. Itu yang disebut dengan digital signature. Nah, digital signature ini algoritmanya sederhana sebetulnya. Jadi sebuah dokumen itu akan dilakukan teknik yang namanya hashing. Hashing itu kalau teman-teman pernah mendengar ada MD5, SH1, SH256 dan seterusnya ya. Dengan protokol tertentu, kemudian si pesan tersebut dihash menggunakan kunci privat yang hanya dimiliki oleh pengirim ya. Dihash oleh kunci privat pengirim dokumen, kemudian ditandatangani, desain ya. Maka nanti akan keluar apa namanya? Hasil bahan verifikasinya. Kemudian ketika kita pesannya sudah ditandatangan seperti ini, maka pesan yang sudah ditandatangan tersebut akan dilakukan pengujian, pengujian hash. Nah, pengujian hashnya itu menggunakan public key yang dimiliki oleh pengirim dokumen. Saya ulangi, private key. Jadi setiap kunci ini, kan ini sistem dua kunci ya. Setiap pesan itu, setiap orang itu mempunyai dua sertifikat kunci. Yang pertama public key, yang kedua private key. Itu satu pasangan itu. Yang private key ini disimpan sendiri oleh pengirim ya. Sedangkan public key ini disebarkan orang yang nerima terutama. Jadi nanti ketika pesan yang gambar di atas ini, pesan di atas ini kan akan di tanda tangan digital menggunakan private key pengirim, kemudian akan diverifikasi. Setelah dokumen tersebut diterima, maka akan diverifikasi oleh penerima menggunakan public key pengirim, gitu ya. Karena public key, saya ulangi, public key dan private key ini adalah pasangan, kuncinya dengan private key pengirim, ngebukanya dengan public key pengirim. Itu yang di apa namanya proses tanda tangan digital yang atau yang disebut dengan signing. Nah, ini proses penandatanganan. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti kita akan coba praktekkan nih. Jadi kita harus kirim, misalkan kirim dokumen, harus kirim public key-nya juga Pak. Atau gimana Pak? Ya, public key-nya dikirim. Hmm. Dikirimnya itu misalnya via WA atau apa, atau bisa juga dipublish ya. Public key itu biasanya dipublish juga. Ada tempatnya ya. Public key itu bisa dipublish di sebuah tempat. Contohnya ini ya. Public key itu bisa dipublish. Saya lupa di mana ya. Jadi ada satu website, saya lupa websitenya. Ada sebuah website yang tugasnya itu menyimpan semua public key siapapun gitu. Bahkan kita tidak perlu dikirim orang-orangnya, kita bisa bisa apa namanya? Kita bisa menerimanya ini apa via WA atau apa gitu kan.
atau dengan mendownload di suatu website. Cuma saya lupa downloadnya itu di mana. Ya. Nah, Baik, siap, sedangkan Pak. untuk enkripsi kita akan menggunakan, nah, PGP ini, sorry, digital signature ini kita akan mengaplikasikannya menggunakan PGP. Nah, apa itu PGP? Nah, PGP adalah singkatan dari Pretty Good Privacy, merupakan program komputer yang sering dipakai dalam proses kriptografi, bla 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 bla, di mana fungsinya itu cuma dua, yaitu melakukan penandatanganan digital dan melakukan enkripsi menggunakan dua kunci. Nah, kita lihat kalau tadi kan yang gambarnya tadi kan penandatanganan digital. Sekarang bagaimana dengan enkripsi dua kunci? Nah, bagaimana dengan enkripsi dua kunci PGP ya? Nah, seperti ini. Gambar sebelah kanan nih ya. Jadi pesan awal akan dienkripsi ya. Pesan awal akan dienkripsi, kemudian didekrip. Pertanyaannya sekarang, kalau menggunakan dua kunci, bagaimana mekanismenya dalam mengirim dan menerima pesan? Bukan yang ini gambarnya ini kurang pas, eh. Mana ya gambar yang pasnya ya? Kelihatan nggak gambar yang kanan ini? Tulisannya kurang jelas, Pak. Mana ya gambar yang jelas coba ini? Kan ya. Nah, ini nih, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak, jelas. Nah, kalau tadi, kalau kalau menandatangani itu berarti enkripsi. Pertama pesannya itu ditanda tangan dengan private key pemilik file, pengirim. Kemudian yang nerima akan memverifikasi dengan public key pengirim. Itu tanda tangan kita. Sedangkan untuk enkripsi itu berbeda. Kalau enkripsi itu nanti si filenya ini akan dienkrip oleh public key penerima, ya. Pesan akan dienkrip oleh public key penerima. Kemudian nanti yang menerima itu akan mendekrip dengan private key penerima. Saya ulangi, kalau untuk tanda tangan digital, kan konsepnya cuman tanda tangan dan verifikasi. Yang nanda tangan ini, dokumen ini ditanda tangan oleh private key pengirim dan diverifikasi dan penerima memverifikasi dengan mencocokkan dengan public key pengirim. Kalau yang enkripsi itu berbeda. Enkripsi itu satu ke satu. Kalau tanda tangan digital itu kan siapapun bisa verifikasi kan, selama tahu public key-nya, siapapun bisa verifikasi. Tapi kalau enkripsi itu satu ke satu. Artinya apa? Saya saya mengirim ke Fahmi misalnya. Maka saya akan mengenkrip pesan saya dengan public key-nya Fahmi dan kemudian Fahmi akan mendekrip pesan tersebut dengan private key-nya Fahmi. Maka orang lain siapapun itu tidak akan bisa membuka pesan itu selain dari Fahmi. Karena membukanya mesti menggunakan private key-nya Fahmi. Seperti itu paham ya? Paham, Pak. Oke. Kenapa demikian? Karena konsepnya private key itu, digital signature itu konsepnya adalah yang nanda tangan adalah orang yang berhak, yang memverifikasi bisa siapapun. Makanya nguncinya bukan dengan yang ngirim, bukan dengan yang nerima, tapi dengan yang ngirim. Tapi kalau enkripsi itu satu ke satu. Jadi tidak bisa kita ngirim sesuatu tujuannya tidak spesifik ya. Seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Nah, implementasinya itu menggunakan PGP ya.
PGP itu adalah tools yang mengkombinasikan keduanya. Jadi ada digital signature-nya, ada juga enkripsinya. Sekarang silakan di-download atau perhatikan saja nanti saya buatin videonya. Toolsnya saya biasanya pakai ini. Nah, PGP ini adalah salah satu teknik implementasi dari digital signature dan enkripsi. Cuman dia rangkum dalam satu tempat gitu ya. Nah, openpgp.org ya, namanya Cleopatra. Tapi ini emang udah lama tidak dikembangkan software ini tuh. Kita coba aja download. GPG for Win. Mana downloadnya nih? Mana sih downloadnya? Kita coba dulu yang ini. Ah, ini harus bayar, euy. Ntar saya lagi cari dulu toolsnya. Oke, kita download dulu filenya. Saya biasanya pakai Cleopatra, cuma udah nggak ada kayaknya softwarenya nih. Saya install dulu PGP-nya. Oh iya, bisa di sini ada. Oke, ini masih download ya, ntar ya. Ini muncul share screen-nya. Muncul, Pak. Muncul, Pak. Nah, Muncul Pak, untuk muncul. pertama-tama kita buat dulu new key private-nya, new key pair ya. Nanti kita akan otomatis dibuatkan public key dan private key. Kita bisa buat nama lengkap kita, ya.
Nah, emailnya kita buat juga untuk email yang mana gitu ya. Kita buat. Nah, ini sudah ada ya. Nah, kita generate dulu public key-nya, export. Nah, export ini keluarnya public key ya. Saya taruh di desktop aja. Nah, saya akan mencoba mengirim dan menerima kedua email yang berbeda ya. Satu lagi saya akan buat PRK yang kedua. Jadi seolah-olah ada dua orang nih, satu iqmal.wiryawan@gmail.com, satu lagi email yang satunya lagi gitu ya. Saya buat email yang kedua, key pair lagi, namanya Muhammad Iqmal Irawan. Saya bedain ya namanya ya. Emailnya di sini bit.ly. Oke. Nah, sekarang saya keluarkan public key-nya dulu, export juga ya, sama ke desktop juga. Nah, untuk public key ini kita bisa publish ke internet ya. Tinggal klik aja publish on server. Satu, export certificate. Dua, tapi hati-hati ya ketika diekspor ke publik itu, ini akan seterusnya ada nggak bisa dihapus ya di publiknya ya, public key kita. Oke, sekarang saya coba membuat sebuah pesan ya. Nah, saya akan membuat ya sebuah pesan, tes kirim email menggunakan pesan terenkripsi. Saya pilih penerimanya. Jadi saya yang ngirimnya dari sini, dari insinyur, yang nerimanya dari ke sini gitu ya. Harusnya ini emailnya kita bisa masukkan dulu public key-nya harusnya ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau ngirim email ke siapapun, public key-nya import dulu ke sini. Ada menu import di sini. Karena ini sudah diimport dan dibuatnya di sini, otomatis muncul di sini ya. Encrypt for me ya. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, ada dua pilihan nih, sign encrypt atau decrypt. Nah, sekarang kita memilihnya untuk me-encrypt ya. Kita klik dulu. Ini sudah berhasil ya, sudah sukses. Nah, pesannya jadi seperti ini teman-teman. Berubah ya. Nah, ini kita copy. Pesannya kita copy, kita buka ke Gmail. Kita coba kirim emailnya ya. Ini suara saya masih muncul nggak ini? Masih, Pak. Masih Pak, Masih masih ya. aman. Nah, tadi yang ngirim itu siapa tadi tuh? Yang ngirim itu dari mana ke mana saya lupa. Yang Insinyur IR, kalau Pak. nggak salah Pak. Yang Oh, IR. kebalik ini dari IR ya, Iqbal Dautiawan. Oh iya benar dari Gmail benar ya. Dari Gmail ke satunya lagi ya. Ya betul. Kirim ke iqmal.wiryawan@bit.co.id. Tes kirim email terenkripsi. Masukkan teksnya seperti ini. Ya, dah. Sekarang tinggal kita kirim.
Nah, sekarang lihat di aplikasi pesannya. Sorry, emailnya error. Kita punya email yang lain. Ntar saya coba lihat email yang lain ya. Kita pakai email yang lain ya. Kayak ini bisa nggak ya? Oke, bisa. Saya pakai email yang lain deh. Itu error emang. Saya ulang ya. Saya ulang. Kita buat PGP lagi yang lain. Muhammad Iqbal Wirawan AI ya. Oke, public key-nya kita mesti lihat dulu. Di Nah, public key-nya kita mesti lihat dulu. Export ya. Nah, sekarang kita buat lagi pesannya. Salah. Sorry. Kita balik lagi pesannya. Pesan rahasia. Kode. Nah, seperti itu ya. Kemudian di bagian setirnya kita ganti jadi yang, sorry, yang mana tadi itu kakak itu. Ini ya, kita signing lagi, sign and encrypt. Lihat lagi hasil pesannya. Kita coba sekarang ke Gmail lagi ya. Menurut Irawan, oke, email rahasia. Ini pesannya. Ntar saya takutnya salah. Pesannya betul yang tadi ya. Saya ulangi lagi deh, copy lagi. Jadi gini ya. Ntar saya ulang lagi deh. Rahasia kamu. Oke, kita kirim aja. Terus kita masuk. Kita tunggu dulu emailnya. Tidak masuk nih emailnya nih. Nah ini, kita copy pesannya. Kita close dulu aja Cleopatra-nya, buka lagi. Close ya. Nah, kita buka, kita pastikan pesannya di sini. Saya nggak ngerti kenapa jadi begini ya teksnya ya.
Decrypt and verify. Nah, pesannya muncul teman-teman. Pesan rahasia isinya. Muncul, Pak. Kemudian valid Muncul, Pak. signature-nya muncul ya. Ya. Jadi harus Ya, muncul, Pak. kadang-kadang Muncul. pesannya terdekrypt muncul seperti ini, tapi informasi tanda tangannya tidak valid. Nah, tugas kalian adalah mengirim pesan ke saya, mengirim pesan ke saya, pesan rahasia dengan public key punya saya tadi, kemudian lampirkan juga private key-nya di email. Nah, cara membuat cara mendownload private key itu tinggal diklik kanan, terus backup secret key. Nggak boleh deh private key nggak boleh dimunculin. Ya udah gitu aja. Pokoknya kalian kirim pesan ke saya ke public key email saya iqbal.irawan@gmail.com. Isinya pesan rahasia. Itu tugasnya. Silakan dicoba. Saya akhiri pertemuan hari ini. Ada pertanyaan? Silakan ada Berarti pertanyaan. yang key-nya yang email Bapak berarti. Jadi Public kita key bisa, masukin email ya Bapak itu public key nama bisa Bapak. kita kirim. Baik, siap. Jadi harus berhasil terenkripsi dan tersigning. Oke? Ada pertanyaan lagi? Pak, nanti itu kan perlu yang email Bapak, itu nanti yang public key-nya dikirim sama Bapak atau gimana? Iya, nanti saya kirim ke WA. Oke, baik, Pak. Bentar, jangan-jangan di web udah ada gitu. Ntar saya cek dulu ya. Boleh. Jangan-jangan di web sudah ada. Sudah muncul punya saya. Bentar ya. Jangan-jangan sudah ada. Hmm, gimana ya? Bentar, saya lupa. Ah, gimana ya? Ya sudah, nanti saya kirim aja. Harusnya ada di sebuah servernya sih alamatnya. Nanti tinggal di search nama saya keluar gitu. Apa di sini ya? Hmm. Harusnya lupa ya URL-nya. Ya nanti sementara saya kirim aja dulu via WA. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak nanti boleh minta ini apa rekamannya gitu atau lihat Ya di nanti saya YouTube atau kirim. Ya nanti saya siap. kirim. Terima kasih Pak. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.